Mengapa? Karena dua hari raya ini adalah hari raya yang diperintahkan untuk menikmati hidangan makanan. Satu, karena ada daging sembelihan. Yang kedua, karena ada sajian makanan iftar, makanan berbuka. Maka siapapun ketika Abu Ubaid Buddha Ibnu Azhar pernah menyatakan syahidul aida ma'a Umar ibn al-Khattab, pada saat saya ikut sholat id bersama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, faqala, maka beliau sahabat Umar mengatakan hadzani yaumani, ini adalah dua hari yang naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Bagaimana dua hari ini dilarang oleh Nabi untuk berpuasa. Yaumu fitrikum, yakni hari kalian makan berbuka. Min siyamikum, dari puasa kalian. Wal yaumul akhar ta'kulu fihi nusukakum, dan hari yang kedua yang lainnya adalah hari memakan sembelihan kalian. Maka bagaimana ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu menjadi hari yang diharamkan untuk berpuasa. Bagaimana kalau seandainya hari rayanya berbeda, maka menurut yang diyakini masing-masing. Jangan ikut yang tidak yakini. Hari ini saya Idul Fitri, kok ada yang besok Idul Fitri, maka yang haram hari ini saya. Kalau saya Idul Fitrinya besok, hari ini saya tetap puasa. Itu konsekuensinya. Kalau saya hari raya Idul Fitrinya besok, saya hari ini harus puasa. Walaupun di mana-mana ada orang bertakbir. Maksud daripada pada saat orang mendengarkan kalimat takbir, maka haram berpuasa adalah yang yakin bahwa hari itu adalah Idul Fitri atau Idul Adha, maka sudah tidak boleh puasa. Perkara berbeda, maka harus konsekuen dan mengikuti apa yang diyakini. Banyak metode yang kemudian berkembang. Tapi pada intinya, siapa yang meyakini hari itu hari Idul Fitri, maka tidak boleh puasa. Jangan sampai kemudian hari itu tidak puasa, maka sholatnya besok. Ini jadi pertanyaan. Lah, terus Idul Fitrinya kapan? 1 Syawalnya hari apa? Hari ini tidak puasa, tapi sholat Id-nya besok. Kan tidak mungkin ada 1,5. Kan begitu. Jadi kalau hari ini hari Idul Fitri, ya sholatnya hari ini. Maka hari ini tidak puasa. Kalau besok, berarti hari ini tetap puasa. Perkara itu berbeda, maka tidak ada persoalan. Andaikan berbeda. Nah, ini yang kemudian menjadi titik bagaimana hari raya itu ada 3. 1, Idul Fitri, Idul Adha, dan Yaumul Jum'ah. Nanti ada hari yang khusus di hari Jumat tidak boleh puasa. Khusus. Nanti akan ada hadis. Yang kedua disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa Aus bin al-Hadatsan ayyamat tasyrik. Pernah Aus bin al-Hadatsan ini diutus oleh Nabi SAW di hari tasyrik. Panada, lalu beliau menyerukan annahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak akan masuk surga kecuali mukmin. Wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Dan hari Mina, hari orang jamaah haji bergeser ke Mina, yakni hari tasyrik itu hari makan minum. Sehingga ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin, hari tasyrik hari dilarang berpuasa. Ngotot kayak apa, pengen kayak apa, dilarang. Kenapa? Karena hari tasyrik hari setelah menyembelih. Kalau setelah menyembelih kan dapat bagian daging. Kalau dapat bagian daging, Bu, jangan disimpan di freezer. Dimasak, habis dimasak dimakan. Jangan hari tasyrik malah ditinggal rekreasi. Gitu loh, rekreasinya nanti. Jadi kalau habis dapat daging dimasak, habis dimasak dibagikan makanan. Jadi hari tasyrik di musola ini harus makan-makan. Kalau wingi ngaten nggih. Wingi ngaten. 11, 12, 13 makan-makan. Oh, boten ya. Lah terus dagingnya teng pundi disimpen? Disimpen, dimasak, dibagekne, ngoten lho.
Jadi makan bersama 3 hari, maka dilarang berpuasa. Maka suatu saat nggak boleh menyimpan itu kalau ketika terjadi paceklik atau bencana. Musimnya bencana, orang butuh makanan, ternyata dia nyimpen, nimbun. Nah itu nggak boleh. Harus dikeluarkan semua untuk kemaslahatan. Tapi kalau kemudian semua pada dapat, disimpan boleh. Kulu, makan boleh, watasoddaku, berikan semua, saya tidak minta boleh, wadakhiru, saya karena suka bagian ini saya simpan boleh. Tapi harusnya yaumu tasrik itu yaumu aklin wasyurbin, ayyamu aklin wasyurbin, hari makan minum. Maka di hari tasrik itu harusnya menebar makanan. Masjid musola itu wah, sak niki rawon, beijing, gulai, ben, wah, jadi ojo mlebu freezer dhewe-dhewe angel metune nggih. Nek mlebu freezer dhewe-dhewe angel metune niku. Kadang disimpen nyelbu mau angel metune niku. Kadang sampai ya kira-kira setengah tahun, 1 tahun bareng. Nah, itulah yang kemudian dimaksudkan bahwa hari tasyrik itu dilarang berpuasa karena ini adalah event. Makanya penyembelihan ibadah kurban, hewan kurban itu dibatasi sampai 4 hari ini. Yaumun nahar wa yaumut tasyrik. Bahasanya begitu. Tidak boleh disembelih sebelum Idul Adha dan tidak boleh disembelih melewati hari tasyrik. Akan menjadi sembelihan biasa. Perkara distribusi dan lain sebagainya bebas. Tidak ada aturan, tidak ada pembatasan. Mau langsung dibagi mentah silakan asal jangan buang. Awas, ketika distribusi melimpah, kemudian daging mentah dibagikan, sampai kemudian tidak diantisipasi pengelolaan segera, maka akan busuk membuang, maka itu dosa. Dibagikan daging kurban bukan untuk dibuang. Bukan untuk dibuang, tapi untuk dimakan. Maka kalau tidak bisa, ada tindakan untuk pengawetan, bahasanya begitu. Diawetkan dulu, diproses dulu, baru dibagikan berikutnya, boleh. Dan tidak ada pembatasan terkait dengan distribusi dan tidak ada aturan khusus. Bahasanya begitu. Yang pasti 4 hari ini harus disembelih, tidak boleh dibagi hidup-hidup, dan itu hari makan minum sehingga muncul tidak boleh berpuasa di 3 hari tasyrik. Menjadi pertanyaan, bagaimana ketika hari tasyrik itu terjadi di 3 hari. Hari tasyrik itu disebutkan 1, 11, 12, 13. Bahasanya 3 hari ini masuk dalam hari tasyrik dan disebutkan tanggalnya. Jadi tasyrik itu tidak sembarang hari. Gitu loh. Nah, oleh karena itu ada lagi puasa yang disebut hari putih. Di mana Nabi SAW menyebutkan itu adalah, kenapa kok disebut hari putih? Karena itu masuk hari di saat rembulan pada purnama. Itu menunjukkan tengah bulan. Tengah bulan disebut ayamul bid. Bahasanya begitu. Makanya di sini bagaimana kalau kemudian 3 hari itu dilaksanakan di luar harinya. Ayamul bid itu kan hari tengah bulan. Hari tengah bulan, bulan purnama itu kan 13, 14, 15. Sedangkan hari ke-13 bulan Dzulhijjah masuk hari tasyrik, dilarang untuk berpuasa. Maka ini yang kemudian menjadi satu pandangan yang berbeda. Satu diantaranya adalah tidak ada lagi pelaksanaan ayamul bid di bulan Dzulhijjah karena 13 masuk dilarang. Tidak bisa kemudian ayamul bid yang 3 jadi 2. Tidak jadi bid nanti. Bahasanya begitu. No? Vario. Jadi vario. Bahasanya begitu. Karena apa? Ya itu tadi sama dengan ketika saya jenengan ba'da sholat, subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33. Allah Akbar, ditambah la ilaha illallah genap 100. Bolehkah saya 50? Tunggu dulu, kalau itu dinisbatkan kepada Nabi tidak bisa. Nabi sudah mematok 33.
40 saja jadi masalah. Makanya itu kemudian ada yang menyatakan bahwa saat Dzulhijjah 13 yang kena larangan maka sudah tidak ada. Dan itu sudah tercover pahalanya mulai dari 1 sampai terutama pada saat bulan tanggal 9 Yaumul Arafah yang menjadikan 2 tahun sebagaimana Ayyamul Bid, puasa yang 3 hari itu akan mendapatkan pahala diampuni dosa setahun yang lalu. Bahasanya begitu. Salasun min kulli syahrin wa ramadhanun ila ramadhan fa hadza siyamud dar. Jadi itu yang kemudian dinyatakan berpuasa berpahala sepanjang masa. Nah, kembali lagi yang kedua, karena Ayyamul Bid ini kemudian disebutkan adalah ada kata-kata lain, siyamu salatati ayamin min kulli syahr. Ada puasa 3 hari tiap bulan. Secara umum menyatakan 3 hari tiap bulan. Karena menggunakan dalil ini kemudian akhirnya bisa digeser. Enggak jadi 13, 14, 15. Bisa 14, 15, 16. Nah itu analisa. Ya sah-sah saja karena analisa. Kenapa? Karena berdalil menggunakan hadis puasa 3 hari tiap bulan. Tidak menentukan tanggal. Sedangkan di satu sisi menentukan tanggal. Tanggalnya berapa? 13, 14, 15. Bahasanya begitu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwasanya mingkul lisarin salah satu ayamin qala fa aina anta anil bid al-huri. Kemudian seorang menyatakan puasa yang sedang kamu lakukan puasa 3 hari setiap bulan. Puasa apa? Waya hari-hari putih, hari-hari terang. Apa maksudnya? Bulan pada saat terang benderang. Kapan itu? Salasa asrota wa arba'a asrota wa khamsa asrota. Jelas angkanya itu. 13, 14, 15. Jadi kalau kemudian puasa Ayyamul Bid itu dinyatakan tidak jelas angkanya, tidak benar. Hadisnya berbunyi seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ahmad dan Abdurrazzaq Ibnu Khuzaimah yang menyatakan bahwa ada detail angka. Ayyamul Bid itu ada angkanya 13, 14, 15. Maka saat berbenturan dengan Ayyamut Tasyrik, maka sudah tasriknya itu yang kemudian larangan itu yang kemudian dikedepankan. Bahasanya begitu. Sehingga yang berpandangan lain salah satu ayamin min kulli syahr, pokoknya kita menggunakan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya, terserah awal, tengah, akhir, tidak apa-apa. Tapi ketika kemudian disebut Ayyamul Bid itu bukan awal. Karena Ayyamul Bid itu hari terang. Terang itu padang bulan. Padang bulan itu tidak mungkin awal hari. Kalau awal hari tidak ada bulan, bulannya masih tipis. Akhir bulan juga sudah mulai menghilang. Maka itu yang kemudian dinyatakan bahwa Ayyamul Bid itu lebih kuat kepada 13, 14, 15. Dan ketika berbenturan dengan tasyrik, maka larangan itu yang dikedepankan sehingga tidak genap Ayyamul Bid untuk bisa dilaksanakan. Nah, berikutnya Bapak Ibu termasuk hari atau melakukan puasa mengawali Ramadan. Sebagaimana sabda yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, wala yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisaumin yaumin aw yaumaini. Jangan engkau mengawali Ramadan itu dengan puasa baik sehari maupun 2 hari. Yang tidak biasa puasa, jangan mengawali puasa Ramadan dengan puasa apapun. Entah itu supaya pemanasan, entah supaya itu ya kaget, tidak ada. Besok Ramadan, ya besok puasa. Jangan sebelum Ramadan kemudian pemanasan, tidak ada. Illa ayyakuna rajulun yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali ada orang yang sudah biasa berpuasa. Jumat 1 Ramadan, Kamis dia puasa Senin Kamis terakhir karena dia biasa puasa Senin Kamis. Karena biasa puasa Senin Kamis, maka ia mengerjakan Kamis terakhir besok Ramadan. Nyambung Kamisnya Senin Kamis, besoknya langsung 1 Ramadan. Bahasanya begitu. Yang tidak biasa, tidak mungkin. Atau ternyata dia punya tanggungan hutang tinggal 1. Hari itu hari Selasa, besok Rebo Ramadan. Ya sudah, hari Selasa dia berpuasa melunasi hutang-hutangnya dan besok Ramadan. Jadi ada alasan bukan karena mengawali
mendahului Ramadan dengan puasa apapun, baik sehari maupun beberapa hari. Nah, ini termasuk puasa yang dilarang. Termasuk tadi disebutkan bahwa terkait dengan hari Jumat, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, la yasum ahadukum yaumal jum'ati. Jangan seorang itu berpuasa pada hari Jumat. Khusus. Illa ayasuma qablahu au yasuma ba'dahu. Atau kalau ingin puasa, puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi tidak secara khusus mengkhususkan hari Jumat itu puasa. Bahkan saat itu Jabir bin Abdullah wa huwa yatufu bil bait. Saya bertanya, kata Ubaid bin Ja'far kepada Jabir bin Abdullah saat beliau sedang tawaf di Ka'bah. Ana Rasulullah SAW an siyami yaumi Jum'ah. Apakah Nabi SAW pernah melarang berpuasa di hari Jumat? Qala Jabir, na'am, wa rabbal Ka'bah. Ya, demi Allah, demi Robnya Ka'bah, Nabi melarang berpuasa di hari Jumat. Bahkan dari Juwairah bin Al-Harith, anna Nabi SAW dakhala alaiha yaumal Jum'ati. Ibu Juwairiyah pernah didatangi Nabi SAW di hari Jum'ah. Wa hiya shaimatun. Ibu Juwairiyah kan termasuk salah satu istri Nabi. Kalau tidak salah berdarah Eropa ini. Nah, pernah Nabi SAW mendatangi rumah beliau di hari Jum'ah. Dan Ibu Juwairiyah sedang berpuasa. Faqala Nabi SAW, asumti amsi. Apa kemarin kau puasa? Kok sekarang puasa? Qalat la, boten Nabi. Wingi puasa tak? Boten. Qala turidina antasumi godan. Lah, meni rencananya puasa enggak? Qalat la, boten. Qala Nabi SAW, fa'aftiri, wis buka wae wis. Istrinya Nabi di hari Jumat kedapatan berpuasa. Nabi langsung tanya, wingi sampean poso tak? Boten. Meni rencananya poso? Boten. Buka. Bahasanya begitu. Itu artinya jangan mengkhususkan di hari Jumat untuk berpuasa. Jumat saja. Bahasanya begitu. Jadi supaya tidak terkesan bahwa di hari raya Jumat itu ada puasa khusus. Bahasanya begitu. Bahwasanya karena Rasulullah SAW yasumu salah satu ayamin min ghurrati kulli syahrin. Nabi selalu berpuasa 3 hari setiap awal bulan. Dan beliau jarang sekali berbuka pada hari Jumat. Meskipun ada ayat yang ini ternyata disebutkan bahwa kaidah ini tidak masuk dalam hadis sahih. Tidak, jarang sekali berbuka pada hari Jumat menunjukkan bahwa hari Jumat berpuasa. Tapi yang dilarang tadi itu kan mengkhususkan. Bisa jadi kalau tidak puasa di hari Jumat kan itu ada rentetan 3 hari. Berarti Nabi bisa sebelumnya berpuasa atau setelahnya berpuasa. Yang dilarang tadi itu adalah mengkhususkan di hari Jumat untuk berpuasa. Bahasanya begitu. Nah, ini yang kemudian dihubungkan dengan bahwa hari Jumat itu adalah bagian daripada hari raya yang tidak diperkenankan untuk berpuasa. Bahasanya begitu. Nah, termasuk larangan yang terakhir adalah khusus bagi seorang wanita. Nah, ibu-ibu ini. Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, la tasumul mar'atu. Jangan seorang perempuan atau istri itu berpuasa. Atau seorang istri tidak boleh berpuasa. Wa ba'luha syahidun, sedangkan suaminya ada di rumah. Illa bi'idhnihi, kecuali dengan izinnya. Berarti puasa sunnahnya seorang istri yang suaminya di rumah harus dapat izin. Ya, aku meni poso ya. Yo, itu malam hari izin. Ternyata habis dohur. Bu, buka. Ya apa, Bu? Mari dohur, Bu, buka. Astagfirullah. Ojo dadi setan, Mbok ya. Ono wong poso kok buka. Jangan, Bu ya. Suaminya jangan disetan-setan. Ya, jadi harus taat. Ya wis aku tak buka. Lah, ngoten. Ojo disetan-setan. Wong poso kok dipaksa buka. Bahkan ada hadis la yahillu lil mar'ati, tidak halal bagi seorang wanita antasuma wa zaujuha syahidun, untuk berpuasa padahal suaminya ada. Maka kalau suami tidak ada bebas. Mumpung wonge lunga, tak poso, monggo niku. Tak apa-apa.
Tapi kalau mumpung wonge lunga tak lunga, itu ndak oleh. Awas. Mumpung wonge gak ono omah tak dolen, itu ndak oleh. Tetap harus izin. Gitu loh. Apalagi kemudian dipeseni, selama aku gak di omah, ojo metu, ndak oleh metu niku. Beda dengan puasa. La yakhilu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun. Jadi tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah. Berarti kebalikannya, kalau suami tidak ada di rumah, boleh berpuasa tanpa izin. Tanpa izin pun boleh. Tapi beda kalau keluar rumah. Umum wonge lunga, ayo dolen ae ndak oleh. Ya. Atau memasukkan orang. Tak dolino ning omahku, popo bojoku gak ono lah niki. Nggak boleh. Ada kaidah lain, jangan seorang laki-laki memasuki rumah yang di situ wanita sedang sendirian. Nggak boleh. Kan? Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah larangan mutlak kecuali sudah berdasarkan izin. Dan izin itu bisa temporal. Artinya ya mari diizini kok gak diizini lah, itu kan temporal. Iya diizini kan mambengi. Iki mari duhur ya. Nah, izine mambengi mari isak ya tak izini bareng mari duhur. Aku ngelak ya buka gitu. Kira-kira bahasanya begitu. Nah, ini terkait dengan puasa yang diharamkan, termasuk kalau dalam bahasa fikih ada puasa yang dibenci, yakni puasa sepanjang masa atau seumur hidup, yang kadang-kadang ada orang yang melaksanakan demi untuk mendapatkan ini dan itu. Bahwa ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa puasa itu sampai bertahun-tahun dan lain sebagainya. Maka ini yang kemudian ada selisih pendapat, karena ada riwayat la somaman somal abada, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa. Artinya tidak diperkenankan untuk berpuasa terus menerus. Kemudian ada orang lagi yang kemudian ingin seperti Nabi, menjadi orang mulia, ingin puasa tapi tanpa berbuka. Dia terus berpuasa sepanjang waktu dan itu dilarang oleh Nabi. Sum waftir kum wanam fa innali jasadika alaika hakun fa innali ainaika alaika hakun. Sum, berpuasalah, waftir tapi berbukalah. Kum, sholatlah malam hari, tapi wanam, tapi juga dahului dengan istirahat. Jangan melekan sepanjang malam. Kenapa? Fa innali jasadika alaika hakun. Badan dan tubuhmu perlu diistirahatkan, punya hak. Kedua matamu itu juga perlu ditidurkan. Jangan karena ibadah kemudian diteruskan. Bahkan Abu Qatadah berkata, qala Umar ya Rasulullah kaifa biman yasumud dar kullahu. Bagaimana ada seorang yang berpuasa sepanjang masa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la soma wala aftara. Dia tidak berpuasa dan juga tidak pula berbuka. Artinya apa? Tidak dianggap berpuasa, tidak dianggap berbuka. Maka inilah yang kemudian menjadikan syariat bahwa puasa ngebleng. Puasa nek tau terus nih. Oke, ngebleng nih. Nah, itu juga tidak disarankan atau tidak diperintahkan, bahkan dibenci. Kemudian ada lagi terkait puasa yang dibenci, yakni puasa di awal tahun yang masuk dalam kategori hari Nairus. Jadi mengkhususkan hari raya, hari yang diagungkan oleh orang kafir saat pergantian tahun. Saat pergantian tahun, baik tahun Hijriah maupun Miladiyah, itu kemudian dipuasai. Maka ini yang kemudian dibenci karena khawatir berpuasa di hari-hari yang seperti itu menjadi tabiat orang-orang jahiliyah. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan untuk awal tahun itu berpuasa, akhir tahun itu berpuasa. Khawatirnya itu termasuk hari Nairus. Bahasanya begitu. Sehingga inilah yang kemudian
menjadi sesuatu yang dibenci. Jadi mengawali hari itu, mengawali bulan, mengawali tahun bukan dengan puasa dan bukan dengan apa-apa. Bahasanya begitu. Artinya apa? Ya, awal tahun, awal bulan, dan awal hari itu sama. Bahwa hari-hari itu menjadi waktu kesempatan untuk beribadah. Kecuali yang istimewa. Apa itu? Sepertiga malam terakhir. Sepanjang hari, sepanjang masa itu ada. Dan itu disebut oleh Nabi SAW, dzalika mashudatun wa mahduratun. Kenapa itu menjadi istimewa? Karena waktu sepertiga malam terakhir di setiap hari, di setiap malamnya, sepanjang masa itu hari yang dihadiri oleh para malaikat dan disaksikan. Bahkan Allah turun ke langit dunia. Siapapun yang kemudian beribadah dan melakukan amalan itu, maka akan istimewa. Bahkan janjinya Allah dalam hadis qudsi, siapa yang meminta diberi, berdoa dikabulkan, dan memohon ampun akan diampuni. Dan itu terjadi sepanjang malam. Makanya sampai Nabi SAW berpesan kepada sahabat Abdullah, "Wahai Abdullah, engkau akan jadi orang hebat kalau engkau rajin bangun malam. Kalau tidak pernah bangun malam, kau biasa-biasa saja." Bahasanya begitu. Bahkan asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang akan berpangkat tinggi, mulia di hadapan Allah Ta'ala, mulia di hadapan manusia kalau orang itu rajin bangun malam. Tapi inna nasyatal lail ya asaddu wata'an wa aqwamu qila. Berat untuk dikerjakan, mudah untuk dibicarakan. Itu sholat malam. Makanya sampai Nabi SAW menyebutkan, yang juga pernah kita bahas terkait dengan sholat malam dulu, terkait dengan waktu pergantian itu, bahwa sholat malam itu kebiasaan orang soleh. Ciri orang masih dalam kesolehan adalah biasa sholat malam. Yang kedua, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Selama orang masih sholat malam, maka posisinya terjaga, masih dekat dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, pencegah perbuatan buruk atau perbuatan maksiat. Selama dia berpegangan kepada sholat malam, dia akan susah melakukan dosa. Tapi sekali dia berdosa, pasti dia susah bangun malam. Gandengannya begitu. Jadi kalau saya jenengan ngasih pesan kunci kepada siapapun, jaga sholat malam. Engkau akan terjaga dari dosa. Tapi kalau sekali kau berdosa, engkau akan susah bangun malam. Maka ditanya, tadi malam bangun apa enggak? Enggak. Dosa apa yang kau lakukan? Begitu langsung. Dosa apa yang kau lakukan? Segera periksa, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Tidak ada penghambat, penghalang orang bisa bangun malam, kecuali dia sedang berdosa. Orang yang melakukan dosa akan susah bangun malam. Akan susah bangun malam. Karena Nabi SAW menyatakan bahwa sholat malam itu pencegah dari perbuatan. Kan susah untuk bangun malam. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang terkait dengan puasa-puasa sunnah, baik yang diharamkan maupun yang dibenci untuk dikerjakan, sehingga apapun yang dilakukan dalam puasa sunnah, maka harus ada perintah. Termasuk ada beberapa hal, diantaranya adalah puasa sunnah itu boleh tidak diniati di awal malam atau di malam hari. Gitu. Bagaimana hadis Ibu Aisyah, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Ibu Aisyah menyatakan, pernah Nabi itu masuk ke rumahku suatu hari. Faqala hal indakum syai', wahai Aisyah, apakah engkau memiliki makanan? Masak apa enggak? Bahasanya begitu. Faqulna la, minta sarapan itu. Itu di pagi hari minta sarapan. Sampai wis masak. Boten Nabi. Waktu sarapan kan sudah pagi. Ola, wa ini idzan soimun. Ya wis, nek ngono aku tak poso. Tuma atana yauman akhor. Kemudian Nabi datang lagi di hari yang lain. Faqulna, ya Rasulullah, uhdiyalana haisun. Wahai Rasulullah, kita diberi makanan kurma dengan minyak samin. Kurma yang sudah diolah dengan tepung, kemudian dikasih minyak samin. Faqala arinihi, saya coba perlihatkan kepadaku. Walaqad asbahtu soiman fa'akalau. Sakjane aku mau kepingin poso, kok sawangane enak iki, wis aku tak buka. Itu puasa sunnah, Bapak Ibu. Jadi puasa sunnah itu gampang puasa, gampang buka. Lagi poso kula jenengan disuguhi makanan. Sampeyan kok nang omahku ya wis nang omah. Gak ngerti nek poso. Barang tutuk omahe, aku masak iki mau gara-gara sampeyan tak sambut. Waduh sepurane.
Aku poso. Wong ngono tak. Iku mboten asal. Bahasanya sakjane wau kula poso, tapi berhubung sampean kok ayo wis ayo. Begitu, jangan sampai kemudian tidak begitu. Itu puasa sunnah. Tapi ya itu tadi, Bu, sarapan apa? Waduh, Pak, wis kesel aku Kak. Masak wis. Ya wis nek ngono aku tak poso. Gitu loh. Jadi ada pernyataan bahwa puasa sunnah itu andaikan tidak sahur nggak masalah. Dan itu waktu sarapan, mumpung belum kemasukan makanan dari subuh, tidak masalah. Lanjutkan puasa. Beda dengan puasa Muharram ini. Puasa Muharram, siapa yang sudah makan, kalau ngerti hari Muharram, stop, lanjutkan puasa. Enten keterangan begitu. Puasa Muharram, loh kok mangan, sarapan, gak ngerti tanah iki hari Muharram, gak ngerti. Wes stopen, ayo lanjut poso. Sampai ada kata-kata begitu. Karena puasa sunnah. Tapi kalau puasa sunnah yang lain, mumpung belum keisi makanan, ya wis aku tak poso. Berarti apa? Tidak niat dari awal dan tidak ada sahur di situ. Beda dengan Ramadan. Karena Ramadan jangan meninggalkan sahur. Karena ada instruksi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur. Jadi kalau berpuasa itu makanlah sahur. Kenapa? Karena di dalam makanan sahur itu ada barokah. Walaupun secuil makanan seteguk air. Walau secuil makanan seteguk air. Sahur itu menunjukkan puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah, ini gua gampang berbuka, gampang puasa. Apalagi tadi termasuk ibu-ibu yang tidak mendapatkan izin. Nah, bahasanya begitu. Termasuk puasa Muharram ini boleh puasa, boleh tidak. Jadi bahasanya jangan sampai kemudian menetapkan bahwa puasa di bulan Muharram ini kemudian menjadi sebuah kewajiban begitu. Enggak. Berbunyi faman sa'a falyasum, faman sa'a falyuftir. Bahasanya begitu. Hadza yaumu asyura walam yaktubillahu alaikum syamau wa ana shaimun. Rasul pernah bersabda, ini adalah hari Asyura. Allah tidak mewajibkan atas kalian berpuasa, tapi saya akan puasa. Allah tidak mewajibkan, tapi saya puasa. Faman sa'a falyasum, yang ingin siapa puasa, silakan puasa. Barang siapa waman sa'a falyuftir, siapa yang ingin tidak puasa, berbuka, ya berbukalah. Bahasanya begitu. Jadi jangan menghina, jangan mencibir orang yang tidak puasa di bulan Muharram. Bahkan ada hadis, falamma furido Ramadan, saya awali, karena yaumu Asyura, pada saat hari Asyura, Nabi menyatakan, Ibu Aisyah mengatakan, tasumu Quraisyun fil jahiliyah. Orang Quraisy jahiliyah itu berpuasa di hari Asyura. Wa kana Rasulullah SAW yasumuhu fil jahiliyah. Nabi pun berpuasa di hari Asyura itu selama masa jahiliyah. Falama qadimal Madinah, berarti selama di Mekah pun Nabi puasa. Pada saat berpindah ke Madinah, somahu, Nabi pun tetap berpuasa. Berarti 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Medina itu puasanya hari Asyura tok. 10 Dzulhijjah 10 Muharram. Wa amara bisyami, dan Nabi pun memerintahkan untuk berpuasa. Falamma furido Ramadanu. Nah, berarti puasa Ramadan baru diwajibkan setelah Nabi lama melakukan Asyura. Jadi kebiasaan Nabi itu melakukan puasa Asyura 10 Muharram. Selama 23 tahun 10 Muharram terus saja. Baru falamma furido Ramadan, pada saat sudah difardukan, diwajibkan puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, turun ayat itu, taroka yauma Asyura, maka Nabi meninggalkan puasa Asyura. Maksudnya meninggalkan bukan tidak puasa, tapi tidak menganggap sebagai perintah yang wajib, karena yang wajib itu berganti di Ramadan. Maka berbunyi paman sa'a somahu wa man sa'a tarokahu. Yang pengen puasa ya silakan, yang tidak mau puasa silakan. Jadi jangan mewajibkan, walaupun puasa Asyura mendapatkan ampunan dosa setahun yang lalu, bahasanya begitu. Tapi bahasa ini menjadikan bahwa yang tidak puasa sekalipun tidak patut dihinakan.
menghinakan. Jangan menghina yang tidak puasa. Bahasanya begitu. Sehingga pada saat orang berpuasa sunnah, kembali tadi itu, gitu, bahkan saya sebutkan ada hadis yang tadi saya sambungkan, bahwa puasa Asyura itu siapa yang kemudian berbuka di hari Asyura, maka segera untuk berpuasa, bahasa begitu. Segera untuk berpuasa. Bahkan ada hadis sumu yauma Asyura, tapi ini disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Ahmad, tapi di sini ada pensanad yang namanya Ibni Abi Ya'la. Dia termasuk hadis lemah dan tidak menentu, rancu, muttorib. Sumu yauma Asyura, berpuasalah hari Asyura, wa khaliful Yahud, dan berbedalah dengan kaum Yahudi. Sumu qabla yaumun wa ba'dau yaumun. Untuk berbeda dengan orang Yahudi, puasalah Asyura sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Itu ternyata hadisnya lemah, hadisnya muttorib, rancu, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga bisa dijadikan dalil adalah 1-10 Muharram saja, atau 9-10, karena 9-nya berbunyi tahun depan saya atau kita akan melakukan hari ke-9-nya. Tiba tahun depan Nabi diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sepanjang hidup Nabi SAW tidak pernah berpuasa di tanggal 9-nya. Hanya saja ada rencana, yang itu juga bisa jadi dalil. Tapi puasa 10 saja itu tidak boleh dihina. Taman puasa apa? 10 saja. Oh, orang Yahudi, tidak boleh. Karena Nabi selama 23 tahun itu ya itu saja. Dan itu dijadikan seolah-olah wajib, karena berbunyi afdhalus sholat ba'dal maktubah sholatul lail, afdhalus siyam ba'dal Ramadan siyamu syahrullah al-muharram. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa bulannya Allah, yakni Muharram. Makanya seolah-olah bulan Asyura atau hari Asyura bulan Muharram itu puasa yang selalu dilakukan Nabi, bahkan Nabi seolah-olah mewajibkan. Tapi ketika falama furido Ramadan, saat Ramadan diwajibkan, Nabi meninggalkan Asyura sebagai ibadah wajib. Yang mau monggo, yang tidak mau monggo. Tapi yang pengen pahala mau. Gitu loh. Lah saya mau, tapi saya head, saya tidak boleh puasa, oleh dokter sedang terapi kesehatan. Ya cari pahalanya. Cari orang yang puasa, dikirimi penawaran di WA, urun boten dikai buka, urun saoma wong piro 5. Tunggu jam 5 nanti dikirim 5 porsi berbuka untuk orang yang berpuasa. Dia mendapatkan pahala puasa. Tapi ojo rame-rame, ojo marah sak komplek. Engko sak beluru njaluk kabeh, ancor pesenan telur. Bangkrut aku. Ngoten lho, kira-kira ngoten ya. Khusus untuk 20 orang, ya siapa yang mau boleh. Saya tidak puasa tapi memberikan memberikan buka orang yang puasa. Jadi sekalian, Allah ini pembahasan terkait dengan puasa-puasa sunnah, dan insya Allah nanti akan ada kitab yang lain terkait dengan bahasan di kajian. Ada yang sampaikan? Untuk anget. Oke.
Satu, puasa rutinan, sebagaimana pembahasan sebelumnya, itu ada 3. 15 hari tiap bulan, Nabi Daud. 8 hari tiap bulan, Senin Kemis. Dan 3 hari tiap bulan Ayyamul Bid. Itu rutinan tiap bulan. Itu puasa rutin. Dan nyun sewu, sepertinya tidak bisa digabung. Saya pengen Daud, pengen Kemis, pengen Ayyamul Bid, bentrok. Nek bentrok akhirnya tumpang tindih, bisa sekali puasa untuk A, B, C, D, E nanti. Itu jadi masalah. Yang kedua, ketika ada event, Nabi sering menyampaikan sebuah keutamaan event. Jadi kalau misalnya bisa dipilih antara yang rutinan dengan event, maka duluan yang event, dulukan yang event. Kalau di ritme boleh. Kalau di ritme boleh, tapi kalau kemudian itu berbenturan, lakukan Asyura, baru besok lanjutkan lagi dengan puasa yang rutin. Tapi Asyura, andaikan Asyura di antara 2 puasa Daud, harus di tengah-tengahnya, maka ambil Asyuranya, lanjutkan berikutnya. Bahasanya begitu. Jangan sampai kemudian, karena ini tengah, kemudian dilompati. Bahasanya begitu. 2, yang disebut ahli puasa rutin, istiqomah, bukan tidak boleh berhenti. Seperti layangan putus. Pedot, nek wis pedot, ucul, baru nyambung nek disambung, ndak. Seperti ibu yang haid. Waktu haid ya berhenti karena ada larangan. Setelah haid lanjut lagi Senin Kemis. Itu pun disebut rutin dan ahli puasa. Suatu saat poso Kemis, Senin Kemis, pas bojone teko, surat izin susah didapatkan. Harus batal. Bukan berarti kemudian baleni lagi, bukan. Tapi lanjutkan karena berhenti saat diperintahkan berhenti, berlanjut saat diteruskan. Makanya terkait dengan kalau puasa Nabi Daud kemudian kok ini bertepatan, misalnya hari ini dia puasa Nabi Daud, hari ini kok Asyura, jangan didobel. Niatkan Asyura. Daudnya besoknya setelah ritme berikutnya. Nah, kenapa double? Karena nyun sewu, ngapunten. Nabi belum pernah double. Sepertinya Nabi belum pernah double. Tapi ketika double itu ditemukan fatwa ulama. Lah fatwa ulama ada yang tidak boleh double, ada yang boleh double. Boleh doublenya karena fadilahnya. Yang satunya Nabi tidak pernah. Kalau udah boleh double akan jadi masalah. Aku niat poso Senin Kemis telung mulan. Tapi posone mek loro, kan double itu. Kan double itu. 1 Senin untuk 3 bulan, 1 Kemis untuk 3 bulan. Artinya bahkan tumpuk-tumpuk. Ada, tapi itu tidak ada riwayat hadis yang Nabi mendobel. Kalau fadilah-fadilahnya dikumpulkan ada, tapi kalau ditumpuk double, sekali puasa niat untuk A, B, C, D, E tidak ada. Maka kalau itu tadi pas kok hari Asyura, pas puasanya Nabi Daud, maka niatnya di event, di Asyuranya. Nah, terkait perbedaan, nah niki kadang-kadang nggih balik sing awal wau. Nek sakniki Asyura ya wingi Tasu'a, nek meneh Asyura ya saiki Tasu'a. Bahasanya begitu. Jadi kalau wingi sempat rame ya terkait dengan ini. Makanya harus duduk ya apa? Gitu. Bahasanya begitu. Nah, ini penentuan tanggal itu penentuan metodologi gitu loh. Penentuan metodologi dalam ilmunya itu ada 12 macam. Dalam hisab tok niku 12 macam. Yang itu kemudian tidak bisa dibenturkan satu dengan yang lain. Yang hari ini ada yang di atas 3, ada yang di atas 0, ada yang 5, bahkan ada yang sampai 7. Batasan minimal penetapan hari baru itu ada yang di atas 7. Nah, itu yang kemudian bahasa kita, ya kita harus berbesar hati. Gini wau, nek songo wingi ya 10 saiki, nek 10 meneh ya songo saiki. Ojo sampai songo wingi 10 meneh. Songo wingi 10 meneh. Lah saiki piro? Songo wingi 10 meneh, saiki piro? Songo setengah lah, mosok dino enten songo setengah, itu loh maksud saya. Jadi sama tadi, kalau hari ini saya akhir Ramadan, maka besok Idul Fitri. Kalau Idul Fitrinya lusa,
Besok tetap puasa. Jangan besok tidak puasa gara-gara ada orang yang sudah takbir. Sudah takbir itu bukan asal dengar. Lah nek asal dengar itu membatalkan puasa, mulai awal Ramadan di rumah Allahu Akbar, Allah poso buka. Meneh maneh dur Allah buka. Tidak begitu. Jadi siapa yang mendengar takbir itu meyakini bahwa hari itu hari raya, maka haram berpuasa. Nek hari raya besok ya poso. Gitu. Nah, kenapa kok kemudian berbeda ya? Karena metode. Makanya ada upaya gimana caranya satu hari, satu tanggal seluruh dunia. Nah itu sudah mulai di launching, digagaskan supaya, tapi tidak gampang. Karena belum tentu semua bisa menerima. Karena bumi ini bulat. Nah, itu koyok-koyok bumi diiris dari luru. Tapi sebenarnya hitungannya benar. Dan itu terpaut 25 jam. Karena ada daerah yang disepakati sebagai IDC, International Deadline. Jadi garis tengah bumi jam 00 di situ satu daerah, di sini garis itu di sini hari Jumat, di sini hari Sabtu. Di sini hari Ahad. Rasanya begitu, plus minus 12 jam dari titik 0. Nah ini makanya kadang-kadang lari-lari sing pinter matematika itu urusannya trigonometri, sin cos tangen. Kadang-kadang maca Quran ae gak usah pinter matematika. Lho, ilmune Allah itu matematika. Sin kon tangan azimut elongasi derajat tinggi ekuivalen dan lain sebagainya. Nah, itu kan harus dipahami. Insyaallah ngaten nek kula jenengan tidak perlu bahas jero-jero yang penting delok tanggal piro ya wis poso. Kira-kira begitu. Karena kalau kemudian kita ngaji, waduh iki kok derajatnya piro, wah, mikir utangnya gak mari-mari, mikir derajat. Wah, iso rotol kira-kira gitu. Nah, kira-kira begitu. Oke, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.